Siholan SMA, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan untuk memaparkan materi. Kepada Bapak kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan, Fakultas Hukum UGT, yang terhormat Ibu Moderator dan Ibu dan para dosen beserta para partisipan Zoom. Saya akan langsung memaparkan materi pada hari ini, di mana saya akan menyampaikan tentang tugas dan kewenangan kejaksaan. Mungkin bisa dibantu untuk paparan saya, bisa ditampilkan. Oke, Pak. Baik. Sudah muncul? Ya. Ya, sudah muncul, Bu. Terima kasih. Sudah, Pak. Sudah. Baik, saya akan langsung mulai saja. Tugas dan wewenang kejaksaan. Next. Ya, kejaksaan adalah sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Kata khususnya di sini memberikan makna. Sebenarnya di samping penuntutan, kejaksaan juga memiliki tugas dan kewenangan lainnya. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut, itu tugas dan kewenangannya apa saja. Namun memang tugas pokok utama khususnya kejaksaan itu adalah di bidang penuntutan. Kemudian kejaksaan dipimpin oleh seorang jaksa agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan di dalam pelaksanaan tugas kewenangannya, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten kota, prinsipnya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Atau biasa kita sebut sebagai prinsip NN Ondelbar dalam bahasa Belandanya. Artinya apa? Artinya di dalam pelaksanaan tugas kewenangannya, kami ini melaksanakan tugasnya secara satu komando. Artinya baik dari Kejagung, Kejati, dan Kejari tidak akan mungkin saling bertentangan. Baik. Kejaksaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Amanah yang tercantum di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri mengharuskan kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus bersifat independen, harus merdeka. Dia harus terlepas daripada intervensi dari pemerintah maupun dari pengaruh kekuasaan lainnya. Next. Oh, masih delay nih Pak, masih proses. Ya, sudah. Oke. Kayaknya ada yang lewat ya? Oh, kelewatan Pak ya? Coba sebentar. Kelewatan Mas Nopri. Ya. Dalam melaksanakan tugas kewenangannya, kejaksaan itu dipimpin oleh seorang jaksa agung yang membawahi 6 jaksa agung muda serta 31 kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan tinggi pada tiap provinsi.
Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan itu mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan ini benar-benar mempunyai peran yang strategis. Karena apa? Karena kejaksaan merupakan poros penting atau filter antara kegiatan penyidikan dengan proses pemeriksaan di persidangan. Sehingga kejaksaan ini merupakan suatu instansi pengendali proses perkara atau yang biasa disebut dengan asas dominus litis. Dominus litis ini berasal dari bahasa Latin di mana dominus itu adalah pemilik, litis adalah perkara. Kenapa disebut kejaksaan sebagai pengendali proses perkara? Karena hanya institusi kejahsaanlah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Next. Baik, seperti tadi saya sudah sampaikan, Jaksa Agung itu di bawahnya ada 6 Jaksa Agung muda, kemudian membawa lagi 31 Kepala Kejaksaan Tinggi. Next. Pada kesempatan ini saya akan singgung sedikit apa saja bidang-bidang di Jaksa Agung Muda tersebut. Yang pertama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Tindak pidana umum adalah menangani kegiatan penuntutan, penuntutan maupun eksekusi untuk perkara-perkara yang umum berasal dari baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS lainnya. Itu selain daripada perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Karena untuk korupsi, untuk HAM berat, untuk kepabeanan dan cukai itu merupakan ranahnya bidang tindak pidana khusus. Jadi selain daripada itu, semua itu merupakan wewenang daripada bidang tindak pidana umum. Kemudian yang kedua, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tindak pidana khusus di sini berwenang untuk menangani perkara-perkara korupsi, pelanggaran HAM berat, dan kepabeanan dan cukai. Perlu saya sampaikan, di bidang tindak pidana khusus, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tapi seorang jaksa juga bisa sebagai penyidik. Nanti saya akan sampaikan apa dasar hukumnya, kenapa jaksa juga bisa bertindak selaku penyidik. Kemudian yang ketiga, Jaksa Agung Muda Intelijen. Intelijen di kejaksaan itu intelijen justisi, di mana intelijen yang menitik beratkan pada penegakan hukum. Itu di bidang IPOLEK Sosbud Hankam, yaitu ideologi politik, ekonomi, keamanan, pertahanan keamanan, dan sosial budaya. Dan wujud kerja daripada intelijen kejaksaan adalah kegiatan lead PAMGAL, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kemudian yang keempat, ada bidang perdata dan tata usaha negara. Mungkin di banyak masyarakat umum, kebanyakan tahunya itu kejaksaan itu hanya di bidang pidana saja. Perlu saya sampaikan di sini, ada juga bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu jaksa dengan surat kuasa khusus dia dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan mewakili pemerintah atau instansi pemerintah. Contohnya kalau di dalam pengadilan misalnya suatu pemerintah kabupaten atau kota dia digugat oleh masyarakat, maka kejaksaan bisa menjadi jaksa pengacara negara daripada pemerintah kabupaten atau kota tersebut. Terus contohnya kalau mewakili di luar pengadilan, misalnya badan usaha milik daerah ada mempunyai piutang kepada masyarakat yang tidak kunjung diselesaikan oleh masyarakat, maka BUMD ini bisa memberikan kuasa khusus kepada kejaksaan untuk sebagai pengacaranya untuk bertindak mewakili untuk menagih piutang tersebut. Baik, kemudian yang kelima ada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kalau bidang pembinaan ini internal dia, berbicara mengurusi masalah sarana prasarana, keuangan, pegawai di kejaksaan itu sendiri. Kemudian yang keenam ada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Pengawasan
Yang di sini dimaksud adalah pengawasan internal, yaitu pengawasan yang ada di dalam struktur kejaksaan itu sendiri. Beda kalau misalnya kayak komisi kejaksaan, itu pengawasan eksternal dari luar instansi. Tapi kalau pengawasan di sini maksudnya adalah pengawasan internal. Tugas dan fungsinya adalah untuk memastikan bahwa setiap insan adiaksa, setiap jaksa maupun pegawai kejaksaan melakukan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan ini saya ingin menyinggung juga adanya wacana pembentukan Jaksa Agung Muda baru yang lagi ramai diperbincangan, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer atau yang biasa kita singkat dengan Jampitmil. Hal pembentukan Jampitmil ini dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan relasi fungsional, yaitu tidak adanya struktur atau lembaga di kejaksaan yang menangani perkara tindak pidana militer, sehingga Jaksa Agung sebagai pemegang kekuasaan penuntutan tertinggi mengalami kendala di dalam melakukan pengawasan terhadap penuntutan perkara tindak pidana militer. Makanya diperlukan struktur jabatan ini untuk menjembatani pelaksanaan pertanggungjawaban dari Auditor Jenderal kepada Jaksa Agung. Hal itu berdampak Auditor Jenderal ini sulit melaporkan setiap penanganan perkaranya pada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung pun sulit melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis tuntutan oleh auditorat. Sejak tahun 2000-an sudah ramai diperbincangkan tentang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer ini. Namun barulah di masa kepemimpinan Pak Jaksa Agung yang sekarang, terutama di awal tahun kemarin, lembaga profesi jaksa yaitu PJI, Persatuan Jaksa Indonesia, mengadakan FGD juga dengan mengundang auditor militer, NGO, para ahli, termasuk narasumbernya saat itu Pak Dr. Barita Simanjuntak, yang pada kesimpulannya memang pembentukan Jampitmil ini sejalan dengan prinsip jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, dan untuk memperkuat eksistensi kejaksaan sebagai pemegang asas Dominus Litis. Next. Ya, ini visi kejaksaan, yaitu sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Next. Ini misi kejaksaan, meningkatkan peran pencegahan tindak pidana, meningkatkan profesionalisme jaksa, meningkatkan peran jaksa pengacara negara, mewujudkan upaya penegakan hukum, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kemudian next. Ya, ini tadi saya sampaikan untuk struktur kejaksaan, Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara. Next. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Tapi kalau di Kaltara ini belum ada, jadi kami ini masih menginduk ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Next. Kejaksaan Negeri ini nextnya ini. Ya, Kejaksaan Negeri itu di wilayah kabupaten atau kota, dan di beberapa kejaksaan negeri tertentu ada juga dibentuk cabang kejaksaan negeri, itu setingkat kecamatan. Itu dikepalai oleh kepala cabang kejaksaan negeri. Next. Ya, demikian tadi sekilas mengenai struktur kejaksaan. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang tugas dan wewenang kejaksaan. Adapun dasar hukum tugas dan wewenang kejaksaan ini sebenarnya sudah tercantum secara jelas di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Ada 3 bidang diatur, yaitu 1 di bidang pidana, 2 di bidang perdata,
dan tata usaha negara, dan 3 di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Next. Ya, di bidang pidana. Yang pertama adalah melakukan penuntutan. Ini adalah tugas utama dari seorang jaksa. Penuntutan berdasarkan pengertian di KUHP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam KUHP, disertai dengan permintaan agar diperiksa dan diputus di pengadilan itu sendiri. Tantangan yang paling berat bagi seorang jaksa dalam melakukan penuntutan, terutama di era pandemi COVID-19 ini, adalah adanya instruksi dari pemerintah bagaimana kita harus mengedepankan social distancing, bagaimana kita harus memutus penyebaran rantai virus COVID-19. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi yang lain, kami selaku jaksa tetap harus melaksanakan tugas kami untuk melakukan penuntutan. Bagaimana kami harus tetap bersidang seharusnya, membawa terdakwa ke persidangan, memanggil saksi-saksi, melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, melihat kenyataan seperti itu, Kejaksaan Agung, pimpinan kami tentunya melakukan sebuah terobosan, itu dengan adanya persidangan online, di mana awalnya mungkin kami agak kesulitan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, pengadilan, karena di Mahkamah Agung sendiri tidak mengenal seperti itu. Di ketentuan mereka awalnya hanya sidang perdata saja yang bisa online. Tapi syukur karena berkat koordinasi dan komunikasi, akhirnya persidangan online ini kami telah jalankan di seluruh kejari-kejari di seluruh Indonesia, sehingga merupakan sebuah solusi dan solusi terbaik agar kami tetap dapat melaksanakan tugas ini, melakukan penuntutan di era pandemi COVID. Mungkin kalau sampai sekarang masih banyak juga yang menganggap bahwa tindakan persidangan online ini sejatinya justru melanggar pasal-pasal di dalam KUHP, yaitu terutama pasal 153 yang harusnya sidang pengadilan terbuka untuk umum. Terus bertentangan dengan 154 yang mengharuskan kehadiran terdakwa di persidangan. Kemudian pasal 159 yang mengharuskan saksi harus hadir secara langsung fisik di ruang persidangan. Namun menurut kami, kalau kita melihat ketentuan di dalam KUHP ini secara kaku, secara letterlek, tentunya tujuan hukum itu sendiri tidak akan tercapai. Karena sebagaimana kita tahu, tujuan hukum adalah 3, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, bagaimana ini bisa tercapai apabila dengan kondisi pandemi COVID seperti ini, kita jadi terhalang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang. Sementara mereka, para terdakwa, juga butuh kepastian hukum untuk bagaimana apakah Sani bersalah atau tidak. Terus kita juga harus mengedepankan keadilan bagi mereka, korban-korban tindak pidana. Makanya tantangan kami paling berat ya melakukan penuntutan di persidangan secara online ini. Kemudian itu yang kewenangan pertama, melakukan penuntutan. Kemudian kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Setiap putusan yang inkrah, jaksa di sini bertindak selaku jaksa eksekutor, itu jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Yang keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Dasar hukum bahwa jaksa dapat melakukan penyidikan itu kita bisa lihat di dalam pasal 284 ayat 2 KUHP. Kemudian bisa juga dilihat di pasal 17 PP nomor 27 tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP, di mana apabila
undang-undang tertentu memperbolehkan jaksa melakukan penyidikan, maka jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berat dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan hal tersebut juga dikuatkan oleh Fatwa Mahkamah Agung, itu ada di nomor KMA 102/3/2005. Kemudian poin yang kelima, kewenangan kejaksaan adalah untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam rangka untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ini adalah 5 poin kewenangan kejaksaan di bidang pidana. Next. Baik, kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, seperti tadi sudah saya sampaikan, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, atau biasa kita sebut sebagai jaksa pengacara negara. Next. Ini di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Baik, di bidang ketertiban dan ketentraman umum itu tugas kewenangan jaksa adalah 1, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ini terrealisasi dalam bentuk program kerja kami, yaitu jaksa masuk sekolah atau jaksa masuk desa. Nah, ini dalam rangka untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kalau di kejaksaan ini biasa dilakukan oleh seksi intelijen. Kemudian yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengamanan peredaran barang cetakan. Ini kalau di daerah ataupun di pusat ada biasa disebut itu Badan Koordinasi Pengawasan Barang Cetakan atau biasa disingkat dengan Bakor Pacet. Itu di mana kejaksaan sebagai leading sektor, kemudian melibatkan dinas terkait, dari BAIS, dari BIN, dari Polri, itu untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan yang sifatnya adalah preventif dan koordinatif, bukan represif. Jadi misalnya dalam hal ditemukan sebuah informasi adanya barang cetakan yang beraliran komunisme misalnya yang bertentangan dengan Pancasila, maka tim Bakor Pacet ini dapat melakukan penyitaan barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada kejaksaan, untuk dilakukan penelitian apakah betul barang cetakan ini misalnya beraliran komunis, bertentangan dengan Pancasila. Apabila betul, maka barulah akan dikeluarkan tindakan pelarangan barang cetakan tersebut. Kemudian yang keempat, tugas fungsinya adalah pengawasan terhadap aliran kepercayaan. Kemudian yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penaduran agama. Dan keenam, penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Inilah tugas-tugas kewenangan kejaksaan yang lumayan luas, baik di bidang pidana, di bidang perdata, maupun di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Selanjutnya, mohon izin saya akan menayangkan sebuah video di mana video ini menunjukkan jejak prestasi daripada Kejaksaan Agung Gedung Bundar, terutama di bidang tindak pidana khusus, sekedar untuk memberikan bukti kerja kami sekalipun di wabah pandemi seperti ini merupakan sebuah tantangan bagi kejaksaan untuk terus bekerja dan memberikan hasil kerja yang maksimal bagi masyarakat. Dan ini pun sejalan juga dengan amanah Pak Presiden Jokowi yang sering disampaikan di dalam sidang-sidang DPR bahwa keberhasilan penegakan hukum itu sekarang terutama di bidang tindak pidana khusus ya, bukan dari berapa banyak orang, berapa banyak perkara, berapa banyak orang yang dipenjarakan, bukan itu, tapi yang terlebih adalah bagaimana seberapa banyak kita bisa melakukan pencegahan terhadap adanya suatu pelanggaran hukum dan seberapa banyak kita bisa memulihkan atau
menyelamatkan kerugian keuangan negara. Mungkin bisa minta tolong ditayangkan videonya. Para penegak hukum harus didukung, tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjara, bukan itu. Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan, bukan itu. Tetapi harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang bisa. Apa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan? Ini perlu kita garis bawahi. Kejaksaan Agung berkomitmen menuntaskan kasus dugaan korupsi berisi anggaran asuransi Jiwasraya. Saat ini Kejagung masih tersangka baru dana reksa. Hari ini adalah barang bukti dengan nilai 479.539.000 rupiah. PT Sinar Mas Sebuah menyerahkan juga 73 miliar. Ini tahap kedua, yang tahap pertama sudah sekitar 3 miliar. Keseluruhan sekitar 77 sebagai bagian dari penyelesaian perkara terkait dengan penyidikan Jiwasraya 16,8 triliun. Dari jumlah tersebut aset berupa tanah, mobil, uang, saham dan lain sebagainya klarifikasi sekitar 18,4 triliun. Koruptor buronan Kejaksaan Agung Wata Samsatodin ditangkap di Malaysia. Tolong kalau ada jaksa yang nakal, saya akan bina Pak. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Ya, mungkin ada kendala sinyal ya, jadi agak lemot, tapi nggak apa-apa. Demikian dari paparan terkait prestasi Kejaksaan Agung itu sendiri, dan pada kesempatan ini kami juga mohon izin menyampaikan bagaimana kinerja dari Kejaksaan Negeri Tarakan. Boleh kembali ke slide yang sebelumnya, Mbak. Ya Pak, nanti baru dia ini kembali ke slide yang tadi. Ya. Ya, sudah. Sudah, next. Next. Ya, untuk di Kejaksaan Negeri Tarakan sendiri,
di bidang perdata tata usaha negara tahun 2019 kami telah berhasil melakukan pemulihan dan penyelamatan kerugian keuangan negara dengan total sebesar 817 juta. Next. Dan lebih fantastis lagi di tahun 2020 sampai dengan periode Juli 2020 ini Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Tarakan telah melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara itu sebesar 15 miliar 600 juta sekian. Itu terdiri dari 4 perkara tata usaha negara yang senilai 12 M, kemudian 1 perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nilai 185 juta rupiah, 3 bantuan hukum non litigasi dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Tarakan. Ini biasanya berbentuk banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS. Kemudian kami dari pihak kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara Kejari Tarakan turun untuk melakukan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Itu senilai 311 juta. Kemudian 1 bantuan hukum non litigasi terhadap PT PLN yang sebesar 2,9 M. Next. Itu tadi kalau di bidang perdata dan tata usaha negara. Kemudian kalau di bidang tindak pidana khusus, yaitu di bidang saya sendiri selaku Kasipitsus, pada tahun 2019 itu kami berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 377 juta sekian, dan pada tahun 2020 kami telah mengupayakan pengembalian kerugian negara yang berasal dari 3 perkara dalam tahap penyelidikan itu sebesar 198.600.000 sekian. Bahwa kinerja semuanya ini tidak lain adalah untuk melaksanakan amanah pimpinan maupun amanah Presiden Jokowi agar kami bisa lebih optimal, lebih maksimal dan profesional dalam pelaksanaan tugas di bidang masing-masing, terutama di dalam melakukan pencegahan pelanggaran hukum yang terjadi dan upaya untuk pemulihan penyelamatan kerugian keuangan negara. Mungkin demikian Ibu Sukma pemaparan dari saya sementara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Tohom Hasiolan SHMH sudah memaparkan materinya terkait tema kita siang hari ini. Mungkin sampai dengan sekarang Pak Barita Pak Dr. Barita Simanjuntak belum juga bergabung ya. Lanjut next ke narasumber berikutnya yaitu Bapak Dr. Yahya Ahmad bin SHMH. Halo. Oh ya. Halo, selamat siang Pak. Mungkin ya. Selamat pagi, siang di Tarakan. Siang. Oke, selamat pagi menjelang siang gitu di Bapak Dr. Barita Simanjuntak. Tadi sudah kami perkenalkan Pak biodata Bapak, sudah mungkin sekarang kita lanjut ke materi Bapak. Ya, kepada Bapak kami persilahkan. Pas nih Pak waktunya. Silakan Pak. Iya. Ibu moderator, pimpinan fakultas, Pak Dekan, Bapak Dr. Yahya yang saya hormati, beserta seluruhnya sivitas akademika, para dosen, dan ada saya lihat dari Kejari Tarakan Pak Tohom. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang di Tarakan. Ya, yang pertama saya mohon Yang pertama sekali saya mohon maaf karena hari ini juga kami sedang melakukan agenda tugas pemeriksaan dan kami harus merampungkan beberapa laporan untuk rekomendasi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi dari pagi rapat terus, baru saya tadi permisi sebentar untuk bisa bergabung. Ini karena situasinya memang demikian, kami diharapkan bisa bekerja cepat sesuai dengan tugas-tugas semua. Nah, Bapak Ibu, ini kali kedua
kita berdiskusi, tahun yang lalu saya diingatkan Pak Dekan, Dr. Yahya, Dekan Universitas Borneo, bahwa ini sudah setahun, bagaimana kalau kita kembali kembangkan kerjasama itu. Nah, oleh sebab itulah saya juga melihat beberapa hal penting sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah tantangan kejaksaan yang profesional. Nah, kalau kita melihat aspek profesionalitas dari kejaksaan, tentunya kita harus melihat dua sisi yang penting di sini ya. Yang pertama sisi struktural aparat penegak hukum sendiri. Ya, yang kedua adalah sisi ekspektasi masyarakat. Nah, keduanya itu sama pentingnya. Pembenahan struktural untuk menunjukkan profesionalitas itu tentu tujuannya juga agar masyarakat dapat menilai tugas pokok dan performance kejaksaan itu dapat diterima khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kedua itu harus berjalan seiringan. Sebab kejaksaan sebagai salah satu kelembagaan penegakan hukum punya tanggung jawab yang besar ya untuk meningkatkan public trust kejaksaan. Sekarang kan orientasi hukum abad ke-21 semakin mendekatkan maupun hukum dalam perspektif legal structure maupun legal culture itu selalu orientasinya kepada masyarakat. Bahkan beberapa teori hukum yang lahir sebagai produk dari postmodernisme hukum itu justru lahir karena menempatkan masyarakat pada porsi yang lebih kuat. Misalnya, saya ambil salah satu contoh, hukum progresif. Nah, hukum progresif itu, progresivitas hukum adalah wilayah yang harus diisi dalam penegakan hukum yang orientasinya menempatkan kepentingan masyarakat banyak di dalam semua penyelesaian masalah-masalah hukum. Nah, itu salah satu contoh bahwa teori hukum mendorong ya hukum itu supaya lebih condong kepada masyarakat. Nah, secara lebih jauh ya dalam secara hukum kita juga mengenal pandangan yang paling tua dari situ ya, bisosietasi bius itu ya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, masyarakat ada baru ada hukum. Artinya reorientasi penegakan hukum abad ke-21 adalah progresivitas tugas pokok fungsinya dalam konteks masyarakat. Nah, banyak sekali itu ya, bagaimana misalnya hukum anti korupsi dia progresif. Kalau dulu ya, ini contoh pragmatisnya. Kalau dulu apabila terdapat keraguan-raguan terhadap satu perkara, maka bebaskan orang itu. Tapi kalau dalam tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat dalam skala yang luas, apabila terdapat keraguan-raguan terhadap perbuatan hukum orang itu, nah, progresivitas hukum bekerja. Ya, nanti kita lihat juga dalam undang-undang tindak pidana korupsi, ya, bagaimana misalnya ya, profesionalitas ngejaksa itu juga kreativitasnya menemukan unsur-unsur melawan hukum, membongkar mens rea, itu semua adalah progresivitas hukum, adalah penegak hukum, penegak keadilan yang progresif, sehingga dinamika perkembangan masyarakat dapat menjadi ya bagian penting dari penegakan hukum yang progresif tadi. Yang kedua, saya coba melihat karena kita ada di lingkungan akademik,
apa yang disebut dengan pendekatan restoratif justice, ya, perspektif korban, bahwa masalah yang penting juga adalah bagaimana korban itu mendapat keadilan, tidak hanya soal pelakunya dihukum penjara, pelakunya dipidana. Nah, itu bagian dari sejarah hukum lama. Dalam progresivitas hukum yang tadi orientasinya kepada masyarakat, korban itu dilihat sebagai subjek yang harus mendapat perhatian dari penegak hukum agar rehabilitasi, kompensasi, perspektif korban ini mendapatkan bagian penting dari penegakan hukum. Karena korban itu adalah orang yang dilindungi di masyarakat, yang harus mendapatkan keadilan, tidak saja pembalasan berupa penghukuman kepada pelaku, tetapi juga kepada dirinya. Negara memberi solidaritas melalui pemulihan psikis, non psikis, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, dari dua perspektif teori itulah kita berada pada ranah apa yang disebut jaksa yang profesional. Karena itu, apabila satu tindak pidana dilihat ada kurangnya peraturan hukum, tidak cukup mengatur, lakukan terobosan, lakukan kreativitas, lakukan pendekatan hukum yang progresif. Karena biasanya dalam kejahatan-kejahatan bisnis, kejahatan-kejahatan ekonomi, kejahatan-kejahatan korupsi, sering sekali bukti-bukti itu tidak terlalu bisa disajikan secara mudah. Maka dengan pendekatan hukum progresif, profesionalitas jaksa akan bisa dilihat dan bisa dievaluasi oleh masyarakat. Tujuannya agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Begitu juga perspektif korban. Apalagi sekarang orientasi perlindungan korban, ya, perlindungan saksi korban, adanya kelembagaan LPSK, ya, apalagi korban itu adalah mereka yang rentan terhadap tindak kekerasan, perempuan, KDRT, anak. Ini adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap kasus-kasus itu. Ini yang harus mendapat perhatian. Oleh karena itu, segala bentuk penanganan yang berkaitan dengan kelompok rentan ini, jaksa profesional harus, ya, melakukan, ya, tindakan-tindakan yang pro pada pemulihan hak korban. Bahkan juga misalnya bentuk-bentuk apa yang kita kenal dengan tindak pidana kecil, ya, seperti kakek Samirin di Simalungun, Mbok Minah di tempat lain, lalu pencurian semangka, sendal, dan lain sebagainya. Itu adalah kejahatan-kejahatan yang dengan pendekatan yang kedua, restoratif justice, ini bisa diselesaikan. Tidak harus berupa penghukuman pidana, ya, karena berbeda tentu dalam filosofi hukum kita. Niat untuk mencuri atau mengambil karet getahnya dengan kejahatan lain. Kita tidak mentolerir terhadap kejahatan, tetapi kita harus bisa mendinamisir, mengklasifikasi, melihat motif agar mereka yang kesulitan secara ekonomi terpaksa harus dalam tanda petik mengambil sesuatu yang perlu adalah rehabilitasi. Apalagi kalau berhadapan dengan struktur ekonomi, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar, maka apa yang sudah dikeluarkan lewat keputusan Jaksa Agung, penanganan dengan pendekatan hati nurani, ini juga adalah bagian dari yang ketiga, bagaimana jaksa profesional itu. Sebab kita bisa melihat misalnya perspektif kalau getah karet dicuri, ya misalnya, ya paling harganya berapa, 100-200 ribu. Tidak langsung bangkrut tuh perusahaan. Kalau ada indikasi begitu, yang perlu ditangkap adalah para bandit-bandit ninja sawit itu, ninja karet itu. Jangan karena, ya, mereka yang lemah, tidak berdaya, tidak punya, itu menjadi, ya, korban dua kali. Nah, negara harus hadir memberi sisi-sisi keadilan itu. Negara perlu keras kepada para bandit, pelaku kejahatan terorganisir itu, tetapi negara harus care dengan mereka yang korban karena struktur ekonomi,
karena kemiskinan, karena situasi. Ini harus mendapat tempat. Itulah bangun apa yang disebut dengan jaksa profesional. Dia punya integritas, dia bisa menerapkan progresivitas hukum, dia toleran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keadaan masyarakat lingkungannya, dia mendahulukan perspektif bagaimana korban yang rentan itu mendapatkan perlindungan, sehingga kehadiran negara untuk menegakkan hukum tidak hanya represif, tetapi memulihkan, merehabilitasi, menyempurnakan, membuat lebih baik keadaan masyarakat. Saya kira perguruan tinggi juga, Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum, punya peranan strategis. Karena tidak ada jaksa itu yang tidak lolos dari pendidikan hukum. Sarjana hukum, fakultas hukum, kawah candra di mukanya. Bagaimana perspektif teori yang tadi kita sebutkan terus didorong agar kalau perguruan tinggi adalah ya pemasok para sarjana hukum yang bekerja di bidang profesi penegak hukum, itu dibekali dengan konsep pengetahuan, keimanan, ketakwaan, hati nurani yang tidak ada ditemukan di dalam textbook, tapi ada di dalam dialog peradaban, dalam dialog pengajaran, dalam metode diskusi, metode kreativitas pendidikan untuk mengisi ruang-ruang yang perlu sebagai bekal para penegak hukum menegakkan hukum untuk keadilan masyarakat. Oleh karena itu luar biasa ini kalau di ujung utara Kalimantan Timur, di ujung utara Republik ini ada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang berani menggagas profesionalitas jaksa untuk menegakkan keadilan dalam konteks progresivitas, dalam konteks restoratif. Itu akan sangat memberi ruang bagi para korban, bagi masyarakat kecil. Ya, kita harus punya komitmen memberantas kejahatan yang tujuannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang meluas, yang membahayakan bagi masyarakat. Tetapi kita perlu melihat ya sisi-sisi lain dari penegakan hukum, dari masyarakat kecil, dari kasus-kasus kecil, supaya hukum itu tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita harus keras kepada kasus korupsi, kasus-kasus terorisme karena mengancam masa depan bangsa. Keras kepada pelaku-pelaku kejahatan ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Tapi kita harus punya kepedulian, punya hati kepada mereka yang terpaksa karena tidak ada pilihan, karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan hidup yang berat, harus melakukan tindak pidana. Dan itu sudah dilakukan dalam berbagai bentuk program di kejaksaan. Ya sudah banyak itu. Ya jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, jaksa sahabat pendidikan guru. Sebab fungsi dan peranan jaksa ini tidak hanya ya berkaitan dengan penuntutan pidana atau penyidikan pidana khusus, tetapi jaksa juga memiliki fungsi mewakili kepentingan umum, fungsi perdata tata usaha negara, fungsi-fungsi yang diberikan undang-undang. Jadi sangat strategis. Karena itu tepat kalau Pak Tohom Hasiholan hadir di sini, sebab Pak Tohom ini yang bersama-sama dengan Universitas Borneo Tarakan bisa melakukan aksi-aksi kegiatan-kegiatan yang orientasinya ya bagaimana perguruan tinggi, kejaksaan bisa bergandeng tangan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Dukunglah kejaksaan untuk melakukan yang baik, tapi koreksi dan evaluasi dia supaya tetap mengingat tujuan penegakan hukum itu. Dalam berbagai kesempatan kami selalu mengatakan ya salah satu bagian yang terpenting dari integritas adalah berani keras dan berani jujur kepada diri sendiri. Kepada orang lain tidak kurang. Penegak hukum bisa keras, kepada penjahat, bandit, pelaku kejahatan bisa keras. Tapi yang sulit adalah kalau kita berani keras kepada diri sendiri. Artinya apa? Berani menolak segala
kenyamanan, manfaat, kalau itu melanggar hukum dan menciderai integritas penegakan hukum. Itu. Jadi artinya penegakan hukum itu juga harus disejajarkan dan diisi oleh pikiran-pikiran baik. Tentu tidak menutup kemungkinan ya, ada pelanggaran-pelanggaran. Mari bangun mekanisme koreksi evaluasi. Banyak jaksa berdedikasi, punya integritas, berani, ya, tetapi ada ya juga yang seperti ramai sekarang ini dibicarakan. Itulah yang menyimpang itu. Ya, kalau seperti Pak Tohom Hasiholan ini saya lihat dari apa yang ada, mudah-mudahan Anda dan Fakultas Hukum bersyukurlah beliau bisa bersama-sama. Nah, inilah lihat sosok jaksa yang baik. Ya, jangan lihat oknum jaksa P itu. Tidak semua jaksa seperti itu. Dan kita akan memonitoring betul supaya jangan karena ulah 1-2 orang rusak reputasi, rusak jaksa-jaksa baik yang berdedikasi di ujung-ujung kepulauan Indonesia, jauh dari keluarga, harus menanggung beban karena ulah 1-2 itu. Yang 1-2 itu harus diamputkan supaya terus terbangun kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada kejaksaan. Dan Komisi Kejaksaan bersama dengan mitra strategisnya perguruan tinggi, tujuannya itu, tugasnya itu. Kami tidak mungkin bisa memantau seluruh jaksa dan pegawai kejaksaan, karena kami tidak bisa hadir 24 jam bersama mereka. Tetapi kalau ada kemitraan, baik formal dalam acara seperti ini, maupun informal dalam surat laporan informasi, telekomunikasi kepada kami akan sangat terbantu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak benar, Bapak Ibu silakan laporkan. Kita sudah ada payung hukum, sudah ada MOU dengan Universitas Borneo Tarakan, ditandatangani tahun lalu dengan rektor, dan dikatakan pada waktu itu ada acara wisuda. Juga sudah ada perjanjian kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Nah, ini saya juga diingatkan, mudah-mudahan bentuk-bentuk konkret itu nanti lewat komunikasi di luar forum ini, saya bisa dengan Pak Dekan apa kegiatan kita lagi untuk menindaklanjuti supaya jangan hanya tertulis di atas kertas, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya segera. Jadi Bapak Ibu, ya profesionalitas jaksa itu tadi saya sudah sampaikan, mengawasi, mengontrol dan memastikan itu jalan, butuh kontrol sosial. Ya, evaluasi dari masyarakat, dan salah satu dari kelompok yang bisa menyuarakan kepentingan masyarakat secara objektif adalah perguruan tinggi, adalah Fakultas Hukum. Jadi kalau Fakultas Hukum perguruan tinggi mencintai kejaksaan, kritik evaluasi dia secara proporsional. Dengan itu, secara terus-menerus penegakan hukum melalui institusi kejaksaan akan semakin baik, akan semakin terukur, dan akan semakin dicintai masyarakat. Ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya ditentukan berapa orang yang masuk ke penjara, berapa orang yang disidik, berapa orang yang dituntut, berapa orang yang dihukum. Tetapi makna kualitas jauh lebih dari itu, yaitu apakah penegakan hukum bermanfaat pada turunnya kejahatan, pada kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum, dan terjadinya ketertiban masyarakat. Itu adalah ukuran-ukuran jangka panjang dan yang perlu segera kita lihat capaiannya. Jadi apakah penegak hukum kejaksaan dipercaya oleh masyarakat? Itulah ya harapan, makanya selalu public trust tinggi. Sebab tanpa public trust tidak mungkin bisa tanpa public trust kepada institusi penegak hukum, tidak mungkin masyarakat bisa merasakan bahwa negara melalui penegak hukum hadir dalam memberikan keadilan. Karena negara memiliki pedang untuk menegakkan keadilan melalui penegak hukum. Penegak hukum yang bersih, yang profesional, yang memiliki hati nurani, yang punya integritas, yang punya semangat, progresivitas, dan restoratif, itu akan sangat dibutuhkan. Khususnya bagi masyarakat ya banyak. Apalagi di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan seperti di Kalimantan Utara, Tarakan, kehadiran penegak hukum melalui jaksa akan menjadi kehadiran negara yang sangat penting untuk memberikan keadilan.
untuk memberikan penegakan hukum yang berhati nurani. Nah, itu saya kira kalau saya bisa memberikan materi pada kesempatan ini, bagaimana mewujudkan itu dalam capaian-capaian yang terukur. Nah, kedepannya saya melakukan itu kehebatan teknologi di era pandemi COVID ini. Kehebatannya adalah tidak perlu saya harus hadir di Tarakan, dari Jakarta bisa, ya itu. Jadi pandemi COVID ini juga mendorong inovasi dalam bidang teknologi agar komunikasi dan hubungan antar manusia, khususnya juga misalnya dalam penegakan hukum, telah bisa diisi dengan cepat, akurat, dan efisien. Itu salah satu kemajuan yang bisa memberikan perubahan signifikan bagi upaya kita menjalin komunikasi efektif dalam penegakan hukum. Sebab tanpa komunikasi bagaimana mau menyampaikan perubahan, koreksi, evaluasi, dan perbaikan. Nah, itulah yang harus dibangun. Jadi saya bergembira kalau hadir dari Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi dalam acara-acara seperti ini akan mempertemukan arus dinamika perguruan tinggi yang dengan penuh objektivitas, kajian ilmiah, bisa mendialogkan soal-soal hukum kepada penegak hukum. Itulah bangun komunikasi yang dialogis, bangun komunikasi yang bisa menghadirkan, mengakomodasi, agar harapan masyarakat di Tarakan, Kalimantan Utara ini bisa ditempatkan di ruang ya yang baik, yang proporsional dalam penegakan hukum di kejaksaan. Tentu tidak mudah untuk melihat satu persatu harapan masyarakat, tapi dengan dialog, acara yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini, itu akan bisa memberikan satu indikator bagaimana harapan, ekspektasi publik terhadap kejaksaan. Semoga Bapak Ibu harapan besar, kepercayaan yang tinggi kepada kejaksaan bisa terwujud dengan dedikasi, integritas, kejujuran para jaksa-jaksa yang kita harapkan akan semakin baik ke depan, ya, akan semakin bisa mengemban hati nurani dan dialog dengan ibu bapak warga perguruan tinggi untuk melahirkan penegakan hukum yang ideal, yang tidak saja melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi juga hadir memberikan keadilan, memberikan pendampingan, memberikan masukan, membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik, lebih adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, beberapa poin, Ibu Moderator, Pak dari Kejari Tarakan, Pak Dekan, ya Pak Dekan, mudah-mudahan nanti kita bisa berkomunikasi bentuk-bentuk apa lagi yang segera harus kita lakukan. Baik. Dan mohon maaf Ibu karena saya meninggalkan rapat, harus kembali ke rapat. Ya, saya mohon diizinkan kalau berkenan, mohon pamit. Ya, kalau ada hal yang bisa kita tindak lanjuti dengan gembira dan dengan senang hati, kita akan lakukan hal yang terbaik. Ya, bravo Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, sukses dan salam juga untuk seluruh warga Kejaksaan Negeri Tarakan, Pak Tohom. Sampaikan salam hormat kami kepada seluruh penegak hukum yang berdedikasi di sana dan seluruh warga webinar Zoom meeting kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barita. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sukses. Ya baik Pak, terima kasih Dr. Barita Simanjuntak. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak ya. Oke. Demikianlah materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Barita Simanjuntak. Karena beliau ada tugas yang harus dilaksanakan, jadi tidak bisa bergabung dengan kita lagi ya Pak ya. Sip. Oke. Atau ada 1-2 pertanyaan barangkali? Oh boleh Pak ya, masih bisa ya Pak ya. Oke. Ya, Oke, buat
buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin ada dua pertanyaan kita buka ke sini karena kebetulan Bapak lagi ada ini, bisa melalui raise hand. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau tidak ada, saya mohon pamit. Ada Pak. Ada. Oh, ada. Ada. Ya, silakan Pak Guspen. Baik, terima kasih atas Silakan, kesempatannya Bu Pak. Sukma. Selamat pagi Ya, Pak, menjelang ya, siang, silakan. Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Kasipirsus, Kejari Tarakan, dan juga Bapak Dekan Fakultas Hukum. Terkait dengan tema webinar kita hari ini, ada satu hal yang sebelum saya ditugaskan untuk bertugas di Fakultas Hukum, basic saya sebagai pengacara, yang jelas pasti saya sering bergesekan dengan tupoksi penuntutan umum di persidangan pidana khususnya. Mungkin yang menjadi masukan buat Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar bisa mengawasi tupoksi penuntut umum dalam melaksanakan pekerjaannya. Dua pekerjaan yang paling dihindarin penuntut umum dalam melaksanakan tupoksinya kalau tidak advokat adalah hakim, Pak Komisi Ketua Kejaksaan, di mana dalam menjalankan salah satu tupoksinya penuntutan umum untuk menciptakan kepastian hukum, pastinya hukum acara yang mereka terapkan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum material yang telah diundang-undangkan. Cuma yang kita tahu di Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita banyak hal-hal yang tidak diatur, lantas diatur di Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang standar operasional prosedur penanganan perkara, Pak. Jadi terkadang kita untuk mengetahui SOP penuntut umum, bagaimana cara mereka menangani suatu perkara itu menjadi semacam kucing-kucingan, Pak. Karena itu yang menjadi patron mereka melakukan penuntutan umum. Jadi masukan agar pengawasan kepada penuntut umum bisa menciptakan sebuah kepastian hukum, walaupun nanti dari sisi putusan keadilannya kita tidak masuk, perlu dilakukan sosialisasi dengan organisasi advokat tentang standar operasional prosedur bagaimana sih jaksa penuntut umum ini menangani suatu perkara, sehingga kita tahu patronnya, Pak. Karena SOP penanganan perkara ini menjadi sangat rahasia di kalangan kita advokat ketika kita pengen mengetahui, Pak, bagaimana mereka melakukan penanganan suatu perkara. Sehingga Komisi Kejaksaan tidak lagi sifatnya menerima pengaduan dari masyarakat, tetapi bisa juga mensosialisasikan SOP standar operasional prosedur penuntut umum dalam menangani perkara kepada organisasi advokat, sehingga organisasi advokat juga bisa melakukan sama-sama pengawasan dengan Komisi Kejaksaan, Pak. Mungkin itu masukannya, Pak. Sehingga tidak lagi ada semacam suatu hal yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Kemarin pengalaman saya sebagai advokat, ada putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, Pak. Karena pada saat pembacaan surat dakwaan, itu penuntut umum melakukan perubahan, Pak. Melakukan perubahan sehingga si tersangka, si terdakwa itu dibebaskan dari hukumannya, Pak. Namun yang menjadi suatu momok, hakim memutus dakwaan tidak diterima, ternyata penuntut umum tidak melakukan penyusunan dakwaan baru, Pak. Dari sisi keadilan itu korban sangat dirugikan, Pak. Dia tidak mendapat kepastian hukum atas tindak pidana yang dia alami, dan bahkan karena ada kelalaian oknum penuntut umum pada saat itu tidak menyusun dakwaan ulang, sehingga tidak ada keadilannya, Pak. Itu mungkin yang menjadi masukan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia agar terkait peraturan internal jaksa itu disosialisasikan juga ke organisasi advokat, agar organisasi advokat juga bisa sama-sama mengawasi tugas pokok dan fungsi penuntut umum itu, Pak. Mungkin itu masukannya, Pak. Terima kasih. Halo. Oke, Pak ya.
Mungkin bisa langsung ditanggapin Ya. ya Pak ya. Silakan Ya. Pak Saya Dokter nanya Barita. dulu. Ya, saya nanya dulu, suara saya cukup bisa ditangkap? Masih bisa Pak, bisa. Yang Apa? tadi waktu saya sebelumnya juga bisa ditangkap, tidak ada yang putus ya? Udah putus sekali-sekali, Pak. Ada sebagian Pak. Enggak sebagian, ada sekali-sekali terputus. Oh. Ya, jadi ini memang kalau yang mengatur hubungan antara jaksa, penuntut umum dengan penasihat hukum atau hakim adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu dulu poinnya. Jadi sepanjang KUHP itu dijalankan, ya, itu adalah dasar dan pegangan oleh semua institusi yang ada di ruang-ruang pengadilan, baik hakim, baik jaksa maupun penasihat hukum. Nah, mempermudah agar terjadi keseimbangan, keterukuran, efisiensinya, maka dibentuklah ketentuan melaksanakannya, yaitu SOP. SOP itu sifatnya internal. SOP itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya sesuai asas perundang-undangan. Nah, kalau di dalam persidangan ada perbedaan pandangan menyangkut penanganan atau proses pemeriksaan apapun yang ada di pengadilan, maka itu adalah kewenangan hakim sebagai pemimpin persidangan untuk menyelesaikan atau memberi penetapan kalau itu membutuhkan penetapan. Jadi mekanismenya sudah diatur ya untuk terciptanya sistem peradilan pidana yang bagus, yang baik, yang terukur, yang tertib. Nah, memang Bapak Ibu tadi benar sekali. Banyak hal yang belum sinkron. Maka itulah sebabnya agenda reformasi hukum nasional telah mengagendakan terbentuknya sistem peradilan pidana terpadu. Salah satu dari aspek sistem peradilan pidana terpadu itu adalah integrasi dokumen penanganan tugas pokok masing-masing yang dapat disinkronkan ketika beracara di ruang pengadilan. Sistem peradilan pidana terpadu itu juga menekankan pada penguatan sarana daring informasi teknologi. Jadi apa yang disampaikan tadi justru itu diharapkan bisa diselesaikan dengan sistem peradilan pidana terpadu ini. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang juga sedang dipikirkan ya kajian-kajian berkaitan dengan Omnibus Law untuk sistem peradilan pidana agar tidak sektoral lagi, khususnya ya dalam penyidikan kalau pidana umum kepolisian. Nanti P21-nya kejaksaan untuk membawa ke sidang. Selama ini selalu ada masalah, misalnya kalau jaksa memberi petunjuk P19, batasan waktu penyidik untuk melengkapinya, atau kalau dia tidak melengkapi, dikembalikan berkasnya, bagaimana dengan kepastian hukum terhadap apakah itu tersangka atau korban? Nah, dengan adanya sistem peradilan pidana lintas sektor itu, penyidik, penuntut, itu akan menjawab apa yang menjadi kewajiban penyidik ketika ada petunjuk 19. Sehingga penguatan fungsi penuntutan, pra-penuntutan itu yang bisa melakukan petunjuk kepada penyidik itu memiliki ruang yang cukup. Sekaligus juga penyidik memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, di situ juga akan ada tentunya peranan penasihat hukum atau pengacara. Sebab yang ada di ruang sidang pengadilan kan cuma 3, yaitu hakim memimpin sidang, jaksa penuntut, dan penasihat hukum. Ya, hakim memimpin sidang mewakili negara,
jaksa untuk keadilan mewakili negara, ya, penasihat hukum mewakili kepentingan mewakili kepentingan terpidana untuk keadilan. Nah, ketiganya sama pentingnya. Oleh sebab itulah, agar tidak sektoral penanganan satu kasus, ya, Omnibus Law untuk sistem peradilan pidana yang bisa menjembatani apa yang dicatat oleh Pak Simangunsorn tadi dapat diselesaikan. Sehingga SOP internal kejaksaan, SOP penanganan perkara oleh pengadilan, dan kode etik masing-masing tetap bisa mereka gunakan. Tetapi ketika sudah masuk di lintas lembaga kewenangannya, itu ada fungsi lintas yang disebut dengan mekanisme sistem peradilan pidana. Semoga itu bisa cepat terwujud, sehingga peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu bisa kita capai untuk keadilan yang tertib. Sebab perlunya ini Pak Simangunsorn adalah tujuan penegakan hukum juga adalah tertib. Tidak mungkin kita bisa menegakkan hukum, putusan pengadilan, kalau tidak tertib prosesnya, baik tertib administrasi, tertib formal, tertib persidangan. Nah, untuk itulah aturan lintas sektoral melalui sistem peradilan pidana terbaru yang omnibus itu akan menjadi payung bagaimana kewenangan sektoral itu bisa dikoordinasikan untuk peradilan yang tertib, berwibawa, dan bersih. Itu respon kami, Ibu Moderator. Sekali lagi saya mohon pamit. Terima kasih, kita masih bisa berkomunikasi di lain waktu. Salam sehat dan sukses. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Sukses selalu. Pak Dekan. Siap, Pak. Makasih. Ya. Sukses. Tetap sehat, tetap semangat. Ya. Nanti saya komunikasi telepon. Oke, siap. Oke, saya pamit Pak ya. Ya. Baik. Oke, baiklah, demikian tadi penyampaian tanggapan dari penanya ya Pak ya, dari Oke, kita lanjut aja next. Kita lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Dr. Yahya Ahmad Zaid. Kepada kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Pak Kasipitsus, Pak Tohom. Selamat. Sepertinya beliau juga harus 2 kali selamat nih, karena baru mendapatkan seorang anak lagi. Selamat Pak. Semoga sehat selalu. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Barita Simanjuntak juga sudah luar biasa saya kira memberikan materi pada hari ini. Bapak Ibu, sebenarnya ini dalam rangka ulang tahun tadi Kejaksaan yang ke-60. Kita membicarakan soal ini. Sebenarnya materi terakhir ini harusnya idem selesai nih. Tapi karena ada tanggung jawab ini, saya coba bicara soal ini saja. Jadi bagaimana peran kampus dalam mendorong fungsi dan tugas dan fungsi kejaksaan serta komisi kejaksaan dalam rangka penegakan hukum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dari ini. Jadi sebenarnya tadi secara tidak langsung sudah disinggung juga oleh Pak Ketua Komisi Kejaksaan dan Pak Kasipitsus tadi. Penegakan hukum atau penegak hukum untuk menyangkut kepada personalnya yang profesional. Paling tidak bisa dilihat gambar saya ini. Tadi disebutkan sebenarnya struktur penegak hukum itu sangat terkait dengan profesionalisme. Tapi di sisi lain itu ada ekspektasi publik. Dan di samping ekspektasi publik itu nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika kita lihat gambar ini, tentu saja kita tidak ingin penegak hukum itu kemudian seperti pada gambar ini. Kepercayaan masyarakat kemudian hilang, kepercayaan masyarakat semakin menipis,
Sehingga bangunan rel penegakan hukum itu kemudian tidak bisa sinkron dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, ini yang penting saya kira sebagai pembicaraan awal pada saat kita bicara soal penegak hukum yang profesional. Paling tidak ada 3 unsur. Bagaimana struktur penegak hukum itu sendiri, artinya secara kelembagaan. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana ekspektasi publik, karena kita pahami Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa publik itu memiliki ekspektasi yang besar sekali terhadap penegak hukum. Jadi jangan heran kalau misalnya publik itu kemudian menganggap bahwa penegak hukum itu akan bisa menyelesaikan segala persoalan. Dalam konteks ini misalnya jaksa akan bisa melakukan penuntutan terhadap menemukan bahwa ini kasus tidak bisa kita lanjutkan, itu kemudian publik seolah-olah ingin menarik rasa kepercayaannya itu. Nah, ini yang kemudian kenapa penegak hukum itu butuh profesional dan perlu profesional. Ibu Bapak, yang kedua, saya kira yang juga tidak kalah penting adalah profesionalisme aparat penegak hukum itu secara umum dan bisa nanti secara khusus adalah kejaksaan, itu tidak bisa dibangun dengan ketidakpercayaan. Jadi publik itu, ini gambaran saja sebenarnya, coba saya gambarkan. Kadang-kadang begitu terhadap penegak hukum itu di depan begini gitu. Tapi sebenarnya menyimpan, kalau ada rasa ketidakpercayaan yang tersimpan di publik, maka itu sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya? Ya seperti orang yang ini, seperti gambar ini, bersalaman di depan, tapi di belakang memegang bom gitu. Karena kalau sudah sampai pada titik nadir ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, maka jangan harap nanti masyarakat kemudian menyelesaikan persoalan-persoalannya melalui hukum. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sehingga saya kira pada saat bicara profesionalisme penegak hukum itu kita harus bisa mensejajarkan. Seperti gambar ini nggak ada lagi 1, 2, dan 3. Pada saat bicara soal profesionalisme itu harus sejajar. Semuanya pada kerangka satu. Dan tidak boleh ada sedikit pun diskriminasi dalam penegakan hukum tersebut. Nah, saya kira ini gambaran-gambaran pada saat kita berdiskusi tentang profesionalisme. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi juga disinggung sebenarnya sama Pak Barita. Secara umum, saya kira pada saat kita bicara soal profesionalisme, kita bicara soal bagaimana aparat penegak hukum, kita harus betul-betul juga bisa melihat bagaimana sebenarnya fungsi hukum itu. Saya ambil saja teorinya Friedman. Friedman mengatakan paling tidak ada 3 hal yang paling penting dalam konteks fungsi hukum itu di dalam masyarakat. Pertama adalah bagaimana hukum itu kemudian bisa melakukan pengawasan atau pengendalian sosial. Ini biasa kita kenal dengan social control. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana hukum bisa bekerja sebagai instrumen yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian sosial, tentu saja ini nanti akan sangat terkait dengan bagaimana hukum itu ada dalam masyarakat. Dan ini, Bapak Ibu, tentu saja terkait dengan hal yang kedua ini, yaitu bagaimana hukum itu berfungsi sebagai penyelesaian sengketa atau penyelesaian konflik. Yang ketiga adalah hukum juga memiliki fungsi social engineering yang kita kenal dengan istilah rekayasa sosial. Nah, kalau kita lihat konteks apa yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo misalnya, di situ Sacipto Raharjo mengemukakan bahwa hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga mengarah pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru. Dan dalam konteks ini, hukum bisa dijadikan sebagai sumber. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam konteks teoritik ini, bagaimana hukum itu berfungsi, maka aparat penegak hukum tidak boleh keluar dari konteks fungsi hukum ini dalam proses pengawasan dan pengendalian masyarakat, dalam penyelesaian sengketa, bahkan dalam rekayasa sosial atau social engineering. Nah, kita lihat dalam konteks hukum itu, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Barita, ada prinsip ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari fungsi kritis dari hukum itu, bahwa daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah atau petugas saja.
tetapi termasuk juga pada aparat penegak hukum. Jadi kalau kita mau lihat secara gamblang, fungsi kritis hukum itu sebenarnya juga melekat pada aparat penegak hukum. Maka aparat penegak hukum yang profesional itu menjadi bagian dari bagaimana daya kerja hukum itu. Jadi daya kerja hukum itu tidak semata-mata melakukan pengawasan saja terhadap petugas, tetapi bagaimana dia juga menjadi bagian dari tadi mengawasi aparat penegak hukum itu. Di sisi lain, Bapak Ibu, fungsi kritisnya itu inilah bagian dari kampus bagaimana fungsi sarana pendidikan masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Kejaksaan bahwa Fakultas Hukum ini tidak ada jaksa yang tidak melalui Fakultas Hukum, kan begitu. Artinya pada saat kita bicara profesionalisme seorang jaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, Fakultas Hukum harus berkontribusi. Gitu. Artinya apa? Artinya adalah sinergitas. Makanya sinergitas menjadi penting bagaimana fungsi sarana pendidikan masyarakat di satu sisi, yang dalam konteks ini adalah fungsi pendidikan tinggi hukum, melahirkan seorang aparat penegak hukum, salah satunya adalah jaksa, dan bagaimana dia kemudian bisa betul-betul profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini menjadi tantangan seluruh fakultas hukum di Indonesia, saya kira. Sehingga tidak ada cara lain, memang sinergitas itu menjadi bagian penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam konteks konstitusi kita misalnya, jelas disebutkan bahwa Indonesia ini adalah restat. Indonesia dalam pasal 1, angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 kita, itu dengan tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Ibu Bapak, bahwa dalam konteks negara hukum itu, hukum tidak hanya semata-mata menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Melainkan, hukum juga harus bisa mewujudkan, yang tadi disampaikan Pak Barita sebenarnya, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, proses perwujudan keadilan terhadap masyarakat ini, salah satu pilarnya adalah aparat penegak hukum. Yang kalau kita spesifik lagi, karena dalam konteks ini kita bicara soal kejaksaan, sebagai penuntut umum, maka kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam negara hukum Indonesia atau restat. Sehingga karena dia menjadi pilar penting, maka saya kira tidak ada pilihan lain selain profesional. Maka apa yang menjadi tema ulang tahun kejaksaan yang ke-60 kali ini, saya kira itu betul-betul sangat menarik kita. Bagaimana kejaksaan bergerak, bagaimana kejaksaan kemudian betul-betul bisa profesional. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bicara soal jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sitohom, saya kira, bahwa jaksa itu pejabat fungsional yang diberikan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Jadi undang-undang memang memberikan kehususan seorang jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bapak, Ibu, karena fungsi sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap inilah, makanya sebagai pilar penegak hukum, saya kira kejaksaan memang harus kita dorong untuk bisa betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Nah, pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara profesional tentu saja bukan perkara mudah. Kita paham bahwa hukum itu tidak hanya penegakan hukum itu tidak hanya persoalan jaksa, tapi bicara soal aparat penegak hukum saja misalnya, di situ juga sudah banyak komponen. Ada kepolisian, ada pengadilan, bahkan advokat juga bagian dari penegak hukum. Nah, paling tidak gambaran di dalam slide ini bisa kita lihat, gambaran faktor penegak hukum ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami agar proses penegakan hukum itu tidak semata-mata hanya jaksa ansih gitu. Ini penting saya kira supaya kita juga tadi kata Pak Barita, dalam memberikan masukan, dalam memberikan kritik, dalam memberikan saran, itu harus betul-betul profesional dan proporsional gitu. Nah, ini harus kita pahami bahwa faktor penegakan hukum itu
itu bisa paling tidak kalau kita lihat bukunya Surjono Sukamto, saya kira mahasiswa di Fakultas Hukum sudah akrab dan paham sekali dengan ini, bahwa hukum itu paling tidak dipengaruhi oleh 4 faktor ini. 1, aparat penegak hukum, tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah bagaimana hukum itu sendiri. Artinya dari sisi hukumnya, tadi disampaikan tuh pertanyaan tadi kan menarik. Dari sisi regulasinya, itu memang betul-betul harus bisa perfect, bisa sempurna dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Karena kalau dalam sisi hukumnya ada celah, ada hambatan-hambatan, tentu saja itu akan sangat mempengaruhi faktor penegakan hukum itu juga. Tadi kata Pak Ketua Komisi Kejaksaan jelas sekali, sekarang lagi dikembangkan Omnibus Law misalnya di bidang khusus kejaksaan. Bagaimana semua proses, semua mekanisme dalam proses penuntutan misalnya, itu bisa lebih terang, hukumnya bisa lebih mudah dipahami, dan tidak tersebar lagi misalnya di beberapa peraturan-peraturan yang akhirnya sulit untuk bisa deteksi satu-satu. Sehingga saya kira hukum itu sendiri harus betul-betul kita perhatikan sebagai salah satu instrumen dan faktor penentu penegakan hukum. Nah, selain itu, kalau kita lihat di sisi oren ini adalah sarana prasarana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, suka tidak suka, mau tidak mau, sarana prasarana ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa sarana dan prasarana, tidak mungkin proses penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Tadi kata Pak Sitohom, dalam kerangka, dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum, khususnya kejaksaan di masa pandemi ini, ada satu inovasi yang saya kira menarik tadi disampaikan. Bagaimana proses persidangan itu dilakukan melalui mekanisme daring atau mekanisme online. Nah, kalau kita bicara dalam konteks sarana prasarana, coba bayangkan misalnya bagaimana mungkin kita melaksanakan persidangan secara online kalau infrastruktur internetnya minim. Kita belum bicara lagi misalnya bagaimana kalau masyarakat yang ada di wilayah perbatasan seperti kita, ada di wilayah-wilayah kabudaya misalnya di kita, ada di wilayah Krayan yang paling ujung. Itu tentu saja akan mengalami hambatan-hambatan kalau sarana prasarananya tidak mendukung. Bapak Ibu, yang ingin saya katakan adalah dalam konteks kita menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang, sarana prasarana ini akan begitu sangat-sangat dibutuhkan, khususnya menyangkut tadi bagaimana mekanisme. Jadi percuma saya kira terobosan yang dilakukan oleh institusi-institusi yang ada termasuk kejaksaan dalam memudahkan masyarakat dalam proses persidangan di tengah COVID-19 ini, kalau sarana prasarana tidak memadai. Oleh karena itu dalam konteks ini saya kira kita dorong kejaksaan bagaimana kemudian harus memiliki sarana prasarana yang memang memadai, bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di perbatasan sehingga rasa keadilan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat melalui inovasi penyediaan sarana prasarana ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang keempat saya kira yang juga tidak kalah penting adalah budaya hukum masyarakat. Saya kira akan kembali kepada budaya hukum masyarakat, faktor penegak hukum itu tidak bisa dilepaskan. Bagaimanapun aparat penegak hukumnya, bagaimanapun hukumnya disusun dengan baik, bagaimanapun sarana prasarananya disiapkan dengan lengkap, kalau budaya hukum masyarakat tidak bisa bersinergi dengan ketiga instrumen ini, maka saya kira faktor penegakan hukum juga pasti akan sulit. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makanya kalau kita lihat teori dari Lawrence M. Friedman, faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya tadi secara struktur aparat penegak hukumnya, tapi ada juga komponen substansi hukum itu sendiri, bagaimana perangkat peraturan perundang-undangannya. Kemudian ini juga menyangkut tadi kultur masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam konteks profesionalisme kejaksaan, tentu saja dalam konteks teori Friedman ini, profesionalisme kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum itu harus didukung juga oleh komponen substansi hukumnya,
dan harus didorong juga oleh bagaimana kultur hukum masyarakat itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sehingga ini akan bisa sangat bersinergi dan akan bisa melahirkan aparat penegak hukum, khususnya tadi kejaksaan yang profesional. Bapak Ibu, kalau kita lihat terkait dengan komisi kejaksaan, karena ini tadi saya katakan ada kaitannya dengan peran kampus dengan kejaksaan dan komisi kejaksaan. Komisi kejaksaan itu kan sebenarnya lahir dalam Undang-Undang Kejaksaan disebutkan untuk meningkatkan kinerja kejaksaan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya saya ingin mengatakan lahirnya komisi kejaksaan itu harus mendorong juga profesionalisme kejaksaan. Karena meningkatkan kinerja itu salah satunya adalah ya harus melalui bagaimana yang bersangkutan bisa bekerja secara profesional. Nah, Ibu Bapak, sedikit mengenai komisi kejaksaan, ini saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi, tadi Pak Sitohom sudah jelas memaparkan ini, bagaimana jaksa sebagai aparat penegak hukum, kemudian kejaksaan bagaimana dalam konteks saat ini harus tadi disampaikan Pak Barita, meningkatkan integritas moral, ini bagian dari profesionalisme, dan profesionalitas ini dia bagian kedua. Profesionalitas ini tentu saja Ibu Bapak dalam konteks pelaksanaan tugasnya tadi sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Pak Ketua Komisi Kejaksaan. Bagaimana kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya diukur, tadi Pak Sitohom juga menyampaikan, banyaknya kasus yang diungkap, bukan hanya diukur dari banyaknya orang yang dipenjarakan gitu. Saya kira tadi video yang dipaparkan itu juga begitu sangat menarik. Tapi bagaimana profesionalitas ini dikaitkan dengan bagaimana seorang jaksa betul-betul bisa melihat progresivitas dari hukum itu. Bagaimana bisa melihat dari tadi retroaktif. Bagaimana kemudian bisa melihat konteks hati nurani dalam proses penegakan hukum. Saya kira ini bagian-bagian yang menarik. Sehingga Ibu Bapak, dalam konteks itu, terakhir saya kira supaya kita bisa lebih panjang dalam berdiskusi, saya coba menawarkan konsep ini. Kampus bersama-sama dengan kejaksaan dan komisi kejaksaan, itu bagaimana terlibat dalam proses mendukung jaksa-jaksa yang bisa profesional. Ibu Bapak, kalau kita lihat dari tugas-tugas komisi kejaksaan, dan ini yang juga sudah coba kita implementasikan dalam beberapa kegiatan dengan komisi kejaksaan. Pertama adalah komisi kejaksaan itu melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Ini bagian dari tugas komisi kejaksaan. Bagaimana melakukan pengawasan? Tadi juga Pak Gus Pen sudah mengemukakan. Bagaimana melakukan pengawasan? Tidak hanya pengawasan, pemantauan. Ada penilaian terhadap kinerja dan perilaku. Tentu saja ini dalam konteks bagaimana tadi salah satunya profesionalisme. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan, penilaian, kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana prasarana serta SDM kejaksaan. Kalau kita mau aparat kejaksaan yang profesional, tentu saja SDM-nya juga harus bagus. Kita bersyukur sekarang, saya termasuk yang memberikan apresiasi, jaksa-jaksa muda kita itu sudah banyak sekarang yang melakukan pengembangan sumber daya manusia, tidak hanya S2, termasuk Pak Tohom ya. Selamat, saya kira Pak Tohom sudah keterima S3 ya di Universitas Brawijaya kalau tidak salah. Saya kira ini bagian dari upaya bagaimana meningkatkan profesionalisme dengan berbasis pada peningkatan sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri. Dan yang ketiga, saya kira bagaimana melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap perilaku jaksa, bukan hanya jaksa, tapi juga pegawai kejaksaan dalam dan di luar tugas kedinasan. Jadi, tugas-tugas komisi kejaksaan ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kampus sebagai mitra, maka kita bisa menemukan ini. Kampus sebagai mitra, paling tidak kita bergerak di bidang penelitian, gitu kan, peningkatan SDM, pendidikan dan pengajaran masyarakat, pemantauan.
Nah, inilah yang coba terus kita kembangkan. Fakultas Hukum Universitas Borneo misalnya, sebagai mitra dalam rangka bagaimana bisa melahirkan jaksa-jaksa yang profesional, kita membuka kelas-kelas di mana di S2, di S1 itu memang jaksa-jaksa pengembangan SDM-nya ditempa di sana. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana kampus sebagai mitra. Dalam bidang penelitian misalnya, tentu saja kita sudah membangun jejaring kerjasama dengan kejaksaan. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita melakukan penelitian di sana. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita terlibat dalam proses penelitian-penelitian yang menyangkut pengembangan dari institusi kejaksaan. Kemudian peningkatan SDM saya kira sudah banyak kita lakukan. Peningkatan dan pengajaran kepada masyarakat. Nah, ini dia pengabdian dalam masyarakat yang dilakukan Fakultas Hukum, misalnya di Fakultas Hukum Universitas Borneo, itu dalam kerangka misalnya praktek kerja profesi, kita selalu saja meminta dan menjaring kerjasama dengan pihak kejaksaan agar pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat, entah itu melalui penyuluhan hukum, melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan pendidikan di masyarakat, kita selalu melibatkan itu. Kemudian Bapak Ibu, dari kerangka inilah bagaimana kampus sebagai institusi, sebagai mitra yang membangun jejaring kerjasama dengan Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan, itu kita berharap nanti kita akan bisa betul-betul melahirkan jaksa-jaksa yang profesional. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kemitraan Komisi Kejaksaan dan Kampus yang memang sudah kita tuangkan dalam MOU, termasuk salah satunya kegiatan pada hari ini sebenarnya itu bagian dari jejaring kerjasama kita dengan Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan. Ini beberapa pokok yang bisa kita tawarkan sebenarnya. Karena kita memang ada dalam ranah tadi kemitraan yang khusus menyangkut pengembangan sumber daya manusia, maka paling tidak ada 4 poin ini yang bisa kita lakukan. Beberapa sudah kita lakukan, ke depan saya kira ini perlu kita tingkatkan kembali. Untuk workshop, seminar, FGD, sosialisasi, ini juga bagian yang sudah kita lakukan. Kemudian ini yang akan segera coba kita tawarkan adalah bagaimana penguatan jejaring kerjasama kemitraan pemantauan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi Pak Ketua Komisi Kejaksaan sudah menyebutkan, Komisi Kejaksaan itu begitu terbatas. Dia tidak mungkin bisa menjangkau secara keseluruhan. Maka dalam konteks inilah kampus sebenarnya memiliki ruang dan peran yang begitu penting. Oleh karena itu, jejaring kemitraan ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan dari kampus itu. Kampus memiliki kekuatan agen perubahan, kampus bisa menjadi bagian sosial kontrol, kampus bisa memiliki kekuatan moral, dan yang paling penting adalah kampus sebagai penerus pemimpin bangsa tentu saja memiliki banyak cara untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang kejaksaan ini agar bisa lebih profesional, agar bisa lebih betul-betul bisa kita harapkan jaksa yang profesional. Kemudian tentu saja ini akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak narasumber.